Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara ekspor dan impor yang digunakan oleh suatu negara. Jika neraca perdagangan di suatu negara itu positif, berarti negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika negatif, berarti negara tersebut lebih banyak melakukan impor daripada ekspor. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Semisal negara Indonesia melakukan ekspor barang menuju Amerika senilai 100 miliar rupiah. Sedangkan negara Indonesia melakukan impor barang dari Amerika senilai 80 miliar rupiah. Itu berarti neraca perdagangan Indonesia adalah positif 20, atau dengan kata lain, negara Indonesia mengalami neraca perdagangan positif terhadap Amerika. Neraca perdagangan merupakan rangkuman dari semua transaksi yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain, bukan hanya satu negara, dan nilai satuan yang digunakan adalah nilai uang yang ditransaksikan, bukan jumlah barang yang ditransaksikan. Dan hubungannya antara kondisi neraca perdagangan dengan pergerakan mata uang suatu negara biasanya seperti ini. Ketika suatu negara memiliki neraca perdagangan positif, itu berarti negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sedangkan pada umumnya untuk membeli sesuatu dari negara lain, maka negara asal harus bertransaksi dengan menggunakan mata uang dari negara tujuan. Dengan kata lain, ada permintaan akan mata uang dari negara tujuan tersebut yang dimana akan menaikkan nilai tukarnya. Dasar dari pergerakan mata uang disebabkan oleh adanya permintaan dan ketersediaan dari mata uang itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kontradiksi yang terjadi di nilai tukar mata uang dari sudut pandang terhadap perdagangan. Pertanyaannya adalah, apakah selamanya nilai tukar mata uang yang memuat itu baik? Tidak selalu. Tergantung dengan kondisi negara tersebut. Jika kita melihat dari sudut pandang negara importir, maka negara tersebut akan memiliki mata uang mereka memuat karena mereka dapat membeli lebih murah. Tetapi jika kita melihat dari sudut pandang negara eksportir, maka akan lebih baik jika mata uangnya melemah, karena hal tersebut akan membuat produk dalam negerinya menjadi lebih murah dan menarik minat pembeli asing. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Misalkan, ada seorang pengusaha dari negara A yang ingin membeli sebuah produk yang tersedia di dua negara yang berbeda, yaitu negara B dan negara C. Dan misalkan, nilai tukar mata uang antara negara A dan negara B adalah 1 dolar mata uang negara A sama dengan 10 dolar mata uang negara B. Sedangkan untuk negara C, 1 dolar mata uang negara A sama dengan 5 dolar mata uang negara C. Dan kedua negara tersebut menawarkan harga yang sama untuk produk tersebut. Baik itu negara B maupun negara C menawarkan harga 20 dolar. Jika si pengusaha tersebut ingin membeli barang dari negara B, maka dia harus mengeluarkan uang sebesar 2 dolar mata uang negara A. Sedangkan jika dia ingin membeli dari negara C, maka dia harus mengeluarkan uang sebesar 4 dolar negara A. Dengan kata lain, negara eksportir akan lebih diuntungkan jika negara tersebut memiliki nilai tukar mata uang yang rendah. Dengan begitu, akan banyak pengusaha asing yang membeli komoditas ekspor dari negara tersebut. Sedangkan untuk negara importir akan lebih menguntungkan jika negara tersebut memiliki nilai tukar mata uang yang tinggi. Dengan begitu, negara tersebut bisa membeli lebih banyak barang dengan harga yang lebih murah. Inilah kontradiksi antara penguatan nilai tukar mata uang dengan neraca perdagangan. Devisa adalah falas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Alat pembayaran yang diakui tersebut menggunakan mata uang kuat, yaitu dolar Amerika, yen Jepang, pound sterling Inggris, franc Prancis, mark Jerman,
dolar Kanada, dan euro Eropa. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa tidak setiap mata uang asing yang berada di Indonesia dapat dikatakan sebagai devisa. Mata uang asing yang dikatakan sebagai devisa yaitu mata uang yang asing yang beredar dalam negeri dan Bank Indonesia dan terdapat kurs resmi. Contohnya adalah mata uang Honduras yang catatan resminya belum dimiliki oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, mata uang tersebut tidak termasuk dalam devisa negara. Dalam pembahasan tentang pengertian devisa sangat dekat dengan istilah cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan sejumlah valuta asing yang ditampung atau dicadangkan oleh Bank Indonesia. Tujuan pencadangan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan kewajiban luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cadangan devisa. Cadangan devisa adalah salah satu indikator yang menunjukkan lemah atau kuatnya suatu perekonomian negara. Jika negara memiliki cadangan devisa yang besar, maka stabilitas moneter dan ekonomi negara akan terjamin. Pada suatu negara, pastinya menginginkan suatu persediaan atau cadangan devisa yang mencukupi. Karena dengan adanya cadangan devisa, negara dapat membeli kebutuhan dari negara lain. Selain itu, negara juga dapat membiayai perjalanan dinas ke luar negeri, membayar hutang atau mencicil hutang dan sebagainya. Devisa bersumber dari kegiatan ekspor, perdagangan jasa, kegiatan pariwisata, pinjaman luar negeri, hibah dan hadiah dari luar negeri, warga negara yang bekerja di luar negeri. Jenis devisa. Jenis devisa terbagi dua. Ada devisa umum, ada devisa kredit. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari aktivitas perdagangan ekspor. Sedangkan devisa kredit adalah devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam devisa berdasarkan wujudnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu devisa kartal dan devisa girang. Devisa kartal merupakan suatu devisa yang memiliki wujud uang, logam atau uang kertas. Sedangkan devisa girang yang merupakan suatu devisa yang memiliki wujud surat berharga, wesel, cek perjalanan dan lain sebagainya. Pembagian devisa berdasarkan sumbernya. Macam yang pertama adalah devisa umum. Devisa ini bisa didapatkan tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Macam selanjutnya adalah devisa kredit yang merupakan devisa yang berasal dari pinjaman luar negeri atau kredit yang mensyaratkan adanya pengembalian.